Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ini ada berita yang sangat miris. Jokowi ingkar janji, warga sekitar IKN diusir sampai diancam pidana. Bahkan kemarin ada beberapa bapak-bapak mendapatkan sanksi sosial, kepalanya sampai dibotakin karena alasan bulan puasa. Nah, ini sangat miris sekali ya guys ya. Nah, penasaran seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Masyarakat adat Pemaluan Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur kini harus siap-siap angkat kaki dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Mereka diminta untuk pindah meninggalkan tempat yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun sebelum rencana pemindahan ibu kota. Dan otorita IKN hanya memberi tenggat waktu 7 hari. Meski ada penolakan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tidak akan merubah tenggat waktu 7 hari. Namun ia juga berjanji tidak akan semena-mena menggusur tempat tinggal mereka. Bambang membantah bila otorita IKN tak berdiskusi dengan masyarakat adat karena saat ini komunikasi terus dilakukan secara intens dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat. Sebelumnya warga Pemaluan Kalimantan Timur dihebohkan dengan surat yang dilayangkan oleh otorita IKN yang menyebut bahwa bangunan tempat tinggal mereka merupakan kawasan ilegal yang harus segera dirobohkan. Dalam surat itu, warga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pembangunan IKN. Di dekat Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Ini gila banget ini guys. Teguran karena rumah mereka disebut. Ini hampir sama kasusnya dengan Rempang sepertinya. Warga hanya punya waktu 7 hari sejak ultimatum untuk segera membongkar rumah mereka. Saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak. Oh iya guys, ini serius nanya ya. Itu tanah yang ditempati masyarakat, tanah wilayah, atau tanah milik negara, atau gimana? 7 hari kami dikasih waktu. Rumah mana yang mau dibongkar ya kan? Radiah dibuat bingung dan resah karena ada surat dari otorita IKN yang meminta rumahnya dibongkar. Radiah sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Ia pun bingung mau kemana kalau rumahnya dibongkar. Kami masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur. Kemarin tuh seperti yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun sempat saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini. Memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami. PJ Bupati Penajem Pasar Utara membantah otorita IKN memaksa warga Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan merobohkan rumahnya karena dianggap melanggar rencana tata ruang IKN. Saya ditanya warga kepada saya, Pak Bupati kami dengan ini, oh ya, coba kirim suratnya ke saya, kirimlah saya baca. Oh ya, mungkin tujuannya bagus, tetapi kan menata itu kan tugas mereka. Tapi saya bilang, oh ya sudah ada belum pembicaraan sebelumnya? Belum. Masa sudah ada belum sosialisasinya? Belum. Kok itu dibikin 7 hari ya katanya. Saya bilang, ya mungkin nanti pas datang dikomunikasikan. Saya bilang sama camat coba dikomunikasikan. Ini kalau masyarakat ada ini mungkin dikomunikasikan. Itulah gunanya ada camat di sana. Kepala Otorita IKN juga menyatakan tidak akan menggusur semena-mena terhadap warga adat Pemaluan Penajem Pasar Utara yang hanya diberi waktu 7 hari untuk pindah dari kawasan IKN. Kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat sekitar situ, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para mereka investor yang baru masuk ke situ, itu juga kita juga ada forumnya. Enggak, saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusur semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan. Di sisi lain, sebelumnya pembangunan bandara IKN juga berselisihan dengan warga, terutama para petani.
23 Februari lalu sebanyak 9 orang petani sawit Saloloang, Penajam Pasar Utara mengadang bandara untuk menuntut lahan mereka yang diambil paksa demi pembangunan bandara VVIP IKN. Diambil paksa demi Bukan pembangunan. menemukan solusi, para petani ini malah dijadikan tersangka oleh polisi. Mereka hendak dibui, tapi karena alasan bulan Ramadan, penahanannya ditangguhkan. Meski begitu, mereka tetap harus wajib lapor. Ada sebanyak 676 warga di 5 kelurahan yang terdampak pembangunan bandara VVIP IKN. Dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Waduh. Sampai diancam pidana. Lahan mereka diambil paksa, malah diancam pidana, guys. Waduh, gawat. Ini apa nih? Mahasiswa gadongan mahasiswa. Demo tandingan. Oh, jadi ini demo tandingan ini, guys. Ini mahasiswa bayaran nih. Wajahnya nih. Ya rata-rata ciri-ciri khasnya mereka pakai masker untuk wajah. Mahasiswanya sudah tua kayak gini. Oh, mahasiswanya sudah tua-tua. Mahasiswa. Berani mahasiswa. Iya. Gadungan. Suruh tinggal di IKN aja ya kak. Ditemukan akan menjadi mahasiswa, padahal aslinya bukan mahasiswa, membawa jaket mahasiswa. Nah, hei, coba dibuka dulu, dibuka lagi. Nah, kamu mahasiswa bukan? Kamu mahasiswa bukan? Nah, kamu Bukan. dari mana? Bukan. Iya, kamu mahasiswa bukan, saya tanya. Nah, kenapa bawa alma mater mahasiswa? Ya, saya tanya, kenapa kamu bawa alma mater? Alasan lagi. Nah, ini kelompoknya bawa pilok juga. Ditemukan membawa pilok. Oh, papilok juga. Niat yang baik jadi nggak baik. Iya, betul. Mahasiswa dari kampung mana? Mana ada mahasiswa merusak demokrasi? Nggak ada. Mahasiswa itu memperjuangkan demokrasi. Iya. Dia demo tidak memberikan orasi, tapi cuma joget-joget doang ya. Kita bertaruh dan potong leher saya. Jika Prabowo yang terpilih, maka undang-undang Kamnas akan segera disahkan dan Anda kembali ke dalam TNI. Anda tidak bisa lagi mandiri untuk mengurus dan terlibat dalam usaha-usaha negara ini. Kita menuntut Prabowo diadili. Ini demi keadilan keluarga dan korban kawan-kawan kita, aktivis 98. Dan kita tetap pada barisan untuk menuntut negara menyeret para pelaku kejahatan HAM ke penjara, bukan ke istana, saudara-saudara. Tidak hanya Elang dan kawan-kawan yang mati terbunuh, tapi perempuan-perempuan etnis Tionghoa diperkosa massal dalam peristiwa 98. Kawan-kawan kita diculik dan dibunuh yang makamnya pun, jenazahnya pun tidak pernah dilihat oleh keluarganya hingga hari ini, kawan-kawan. Negara ini seolah tidak berdaya. Negara ini bertekuk lutut pada penjahat HAM. Tapi kita, aktivis reformasi 98, sampai mati tidak akan tunduk, tidak akan bertekuk lutut, dan tidak akan pernah mengatakan kalah untuk terus melawan penjahat asasi manusia. Ya, setuju, lawan terus. Buat rakyat komunis yang kemarin teriak all in. Nih mbak nih misalnya gokil ini guys. Yang kemarin teriak oke gas. Iya. Mana semangat kalian? Mana suara kalian? Jangan gara-gara harga beras naik semangat kalian jadi down. Hari ini harga beras di pasaran baru 20.000 per liter.
Baru 20.000. Itu belum seberapa Ini kawan. parah nih. Besok mau nyusul harga telur, minyak, gula, garam, jengkol, kerupuk, bawang. Siapkan mental kalian. Lebih kerja keras lagi dalam mencari uang. Ya betul. Itu kan mau Dengar kalian itu, bocah ON. melanjutkan penderitaan. Ya betul, melanjutkan penderitaan ya. Salam perubahan. Merdeka. Merdeka. Orang-orang yang menolak perubahan Ya. itu sama saja anak kecil yang sedang sakit diberi obat sama orang tuanya menolak, ya itu adalah orang-orang yang betul. Ya, setuju itu ya. Anak kecil yang sedang sakit diberi obat sama tapi nggak mau diobati, menolak. Ya, jadi orang yang menolak perubahan ya anak kecil. Oke bro, makasih. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Mantap. Itu ya guys ya. Oh ya guys, ini gimana nih pendapatnya tentang warga sekitar IKN itu sampai diusir oleh pemerintah karena tempat mereka itu masuk ke dalam jalur IKN begitu ya. Nah, tapi di antara mereka bahkan ada yang menolak karena lahannya diambil untuk pembuatan apa itu namanya bandara. Tapi mereka marah, diancam dipidana karena menolak gitu ya. Padahal itu katanya lahan mereka sendiri. Ini gimana nih guys? Tolong diberikan pendapatnya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.